Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda? Semoga ayah dan bunda masih dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, Bu Guru berharap bantuan kepada ayah dan bunda untuk senantiasa mendampingi ananda kita dalam setiap kegiatan belajar hari ini. Baiklah ayah dan bunda, untuk jangan lupa selalu mengingatkan ananda kita agar menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan juga wabah penyakit demam berdarah. Terima kasih ayah dan bunda. Anak ibu, kita mulai lagi pembelajaran kita. Nah, anak ibu boleh ambil buku cetak yang sudah ibu bagikan beberapa minggu yang lalu. Kita akan bahas buku ini sekalian kita melakukan refleksi pembelajaran kita ya, sesuai buku pegangan yang ada bersama anak ibu yang sudah dibagikan ya. Nah, anak ibu bisa buka bukunya ini halaman 3 ya nak ya. Nah, ini sudah kita pelajari ya, kita ulangi kembali, mengingat kembali ya. Aku dan teman baru. Nah, ini ada sekolah ya. Inilah teman-teman anak ibu di dalam buku ini ya. Nah, kita lihat nama teman-teman kita di dalam buku ini. Nah, namaku Nina. Mana yang Nina? Ini Nina ya. Dia memperkenalkan namanya seperti anak-anak ibu memperkenalkan nama anak ibu kemarin di video ya. Nah, aku mempunyai teman baru. Nah, ini teman-teman baru Nina. Kita lihat siapa saja namanya ya. Ini yang pakai jilbab, namanya Deli ya. Yang memegang ini cat warna ya dengan kuas ini namanya Joni. Nah, ini yang lagi berpose namanya Made. Yang sedang memegang bola, rambutnya keriting, ya namanya Tony. Yang rambutnya berkepang 2 dan memegang buku namanya Lili. Nah, inilah teman-teman Nina di sekolahnya ya. Ada Deli, Joni, Made, Tony, dan Lili. Ciri-cirinya bagaimana nak? Nah, kalau Deli ya, dia memakai jilbab ya, roknya panjang. Nah, kalau Joni, nah rambutnya seperti apa ini nak? Agak bergelombang ya. Made, ini dia rambutnya agak lurus ya. Kalau Tony rambutnya ikal atau keriting. Kalau Lili rambutnya dikepang 2 sama dengan Nina. Kalau Nina diikat 2 rambutnya. Kalau Lili dijalin atau dikepang 2. Nah, itu ciri-ciri teman Nina di sekolahnya. Kita lanjutkan lagi halaman berikutnya ya. Baik, anak ibu, kita masuk pembelajaran pertama, tema 1, subtema 1 yang sudah kita kerjakan beberapa minggu yang lalu. Kita bahas kembali sedikit supaya anak ibu ingat. Nah, di sini ada gambar ya di buku ini. Gambar Nina sama kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan Nina? Ini Nina sedang mau berangkat ke sekolah ya nak ya. Nah, Nina berpamitan kepada orang tuanya karena dia mau berangkat ke sekolah. Dia mencium tangan ibunya ya sambil mengucapkan salam. Seperti yang anak ibu sudah lakukan pada video tugas kita yang lalu ya. Nah, ini pelajarannya sudah lewat ya nak ya, tapi kita bahas sedikit. Nah, ini lagi lihat halaman selanjutnya, halaman 5. Nah, nih Nina memperkenalkan namanya kepada temannya. Karena kita masa COVID-19 ini tidak bisa ke sekolah, jadi anak ibu memperkenalkan kemarin di videonya tentang saudara, kakak, abang, orang tua atau nenek dan kakek ya nak ya. Nah, kalau anak ibu sudah sekolah, pasti anak ibu bisa mempraktikkan perkenalan dengan teman-teman anak ibu ya. Nah, kemarin kita juga sudah membuat video perkenalan diri, perkenalan keluarga ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, anak ibu lihat lagi halaman selanjutnya ya, halaman 6. Nah,
Sudahkah anak ibu mengenal nama-nama teman baru anak ibu? Tentu saja sudah pada video MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah yang sudah ibu kirim melalui YouTube ya. Nah, anak ibu di sini ada gambar Nina. Nah, Nina sedang memperkenalkan namanya ya, dan dia sedang apa ini nak? Menyanyi ya, menyanyi 1, 2, 3, 4 siapa rajin ke sekolah ya. Nah, Nina diminta ibu guru maju ke depan kelas. Ibu guru menutup mata Nina. Salah satu siswa diminta bernyanyi. Nina harus menebak nama teman yang sedang bernyanyi. Ini bisa kita lakukan kegiatan ini jika kita sudah bertatap muka. Ya nak ya, kita lanjutkan lagi. Anak ibu, lihat lagi halaman 7 di buku pegangan anak ibu ya. Pilihlah jawaban yang benar. Berilah tanda checklist pada kotak. Nah, ini kotak-kotaknya nak. Contohnya. Ya. Hai, namaku Made. Jadi ini Made ya. Teman Nina yang bernama Made. Tadi siapa yang rambut keriting nak? Tony ya. Nah, kita checklist Tony. Nih, ya. Lihat lagi di bawahnya. Namaku Deli. Nah, ini teman Nina yang namanya Deli. Apa kata Nina? Namaku, siapa tadi gambarnya nak? Anak ibu bisa lihat tadi halaman sebelumnya ya. Nama teman-temannya di sini nih halaman 3. Nah, ini namanya adalah tadi nih Nina ya. Kita checklist lagi. Namaku Joni. Siapa namamu? Nah, kira-kira ini siapa namanya Nina? Tadi namanya adalah yang rambutnya berkepang ya. Kepang 2, Lili. Nah, oke anak ibu, kita lanjutkan lagi. Bukunya jangan diisi ya nak ya. Ini hanya contoh. Jadi ibu guru saja yang checklist di buku guru. Buku anak ibu tidak boleh dicoret-coret atau tidak boleh kotor. Ya sayang ya. Bukunya harus dirawat. Kita lanjutkan. Nah ibu sayang, lihat lagi halaman 8 di bukunya masing-masing. Nah, pasangkan gambar dengan nama yang sesuai. Ya, tadi kita sudah kenalan dengan teman-teman Nina. Kita pasangkan dia gambarnya dengan namanya. Anak ibu, lihat penjelasan ibu. Lihat bukunya masing-masing. Tapi tidak boleh dicoret. Hanya ibu guru yang boleh mencontohkan di buku guru. Anak ibu tidak boleh mencoret-coret buku. Jadi perhatikan ibu. Perhatikan buku anak ibu. Ya. Nah, Made. Yang mana Made tadi sayang? Ini adalah Made. Kita hubungkan garisnya ke Made. Nah, Deli yang mana ini Deli? Ini Deli yang pakai jilbab. Joni. Nah, Joni yang mana? Kalau anak ibu lupa, buka lagi buku halaman 3. Joni yang rambutnya bergelombang. Nah, ini yang namanya Joni ya. Diingat ya nak ya. Nah, Lili yang mana? Ini yang berkepang 2. Tony yang rambutnya keriting. Oke sayang, sudah ibu kasih tahu anak ibu lihat di buku masing-masing ya, tapi tidak boleh dicoret. Nah, sekarang nomor 3. Lingkari kata yang tepat sesuai teks lagu 1, 2, 3, 4. Kita lihat lagi mana lagunya tadi. Nah, anak ibu lihat halaman 5. Mari kita nyanyikan. 1, 2, 3, 4 ini adalah lagu ciptaan Pak Kasur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh senang. Nah, itu lagunya ya nak ya. Kita lanjutkan ke soalnya. Nah, kita coba nyanyikan ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Nah, jadi dengan kita mengulang nyanyinya, anak ibu bisa melingkari kata yang tepat sesuai teks lagu 1, 2, 3, 4 ya. Yang dilingkari inilah kata yang tepat sesuai teks lagunya. Oke anak ibu? Anak ibu lihat lagi nomor 4 ya. Berilah tanda checklist kalimat perkenalan yang baik. Di sini ada Lili yang mengatakan, namaku Lili. Nah, jawaban yang bagus ketika Lili mengatakan namaku Lili, yang bagus Nina menjawabnya seperti apa? Apakah kamu siapa ya? Nah, itu kalimatnya kurang tepat. Nah, Nina kalau nomor 2 dia menjawab, hai namaku Nina. Itu baru kalimat perkenalan yang baik. Alasannya apa? Karena di saat Lili mengatakan, hai namaku Lili, Nina juga menjawab, hai namaku Nina. Itu baru kalimat perkenalan yang baik. Oke, anak ibu, kita lanjutkan. Anak ibu lihat lagi halaman 9 ya. Berilah tanda checklist cara mengucapkan salam yang baik. Yang A. Ibu, Edo berangkat ke sekolah dulu. Apa kata Edo kepada ibu? Nah, ibu, Edo berangkat ke sekolah dulu. Lalu ibunya menjawab apa? Hati-hati ya nak. Nah, itu kalimat salam yang baik pertama. Nah, contoh yang kedua, ibu bukakan pintu dong. Apakah yang kedua ini juga cara mengucapkan salam yang baik? Tidak, ya. Cara mengucapkan salam yang baik adalah dengan cara sopan santun. Nah, jadi jawaban yang benar nomor 5 adalah yang A. Anak ibu tidak boleh checklist di bukunya, tidak boleh. Hanya ibu yang boleh. Anak ibu hanya memperhatikan bukunya di saat ibu menjelaskan ini, ya. Oke, jadi saat keluar atau masuk rumah, anak ibu sebaiknya mengucapkan salam ya. Perkenalkan diri, diawali dengan mengucapkan salam dan menyebutkan nama. Jadi saat anak ibu memperkenalkan diri, awali dengan mengucapkan salam, lalu menyebutkan nama anak ibu. Oke? Nah, anak ibu, inilah refleksi pembelajaran pertama kita di tema 1, sub tema 1 pembelajaran pertama. Oke anak ibu, kita lanjutkan. Oke baik anak ibu, kita masuk lagi pembelajaran kedua pada tema 1 subtema 1 ya. Kita lakukan refleksi mengulang kembali sedikit, mengingat kembali ya. Di buku pegangan anak ibu di rumah yang sudah ibu bagikan halaman 10, buka lagi nak ya. Nah, di sini ada Nina dan teman-temannya sedang apa ini, Nak? Mari kita baca bersama. Anak ibu harus sudah belajar membaca di rumah bersama ayah dan bunda. Mohon bantuan kepada ayah dan bunda untuk mengajarkan ananda kita membaca ya. Nah, ayo bermain. Ternyata Nina sedang bermain dengan teman barunya. Apa kira-kira yang mereka mainkan ini, Nak? Memegang pundak temannya masing-masing. Ternyata mereka bermain ular naga. Nah, 2 siswa menjadi terowongan. Pernah anak ibu melakukan permainan ini atau melihat teman-teman anak ibu bermain permainan ini? Nah, siswa lainnya membentuk barisan ya. Mereka berjalan dengan rapi memasuki terowongan. Jika kita sudah bertatap muka, kita bisa mempraktikkannya nanti di sekolah ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, lagi halaman 11. Saat bermain ular naga, anak ibu melakukan gerak berjalan. Nah, gerak berjalan itu termasuk gerak lokomotor. Itu yang harus anak ibu ingat ya. Gerak berjalan juga sering anak ibu lakukan kegiatan sehari-hari, misalnya ke sekolah ya, dengan jalan kaki. Nah, berjalan kaki itu menyehatkan.
Bagaimana cara berjalan kaki yang benar? Sudahkah anak ibu melakukannya dengan benar ya? Nah, ini contohnya. Apa caranya, Nak? Pertama, berdiri tegak. Ya, lurus. Kaki melangkah bergantian. Tangan diayun bergantian. Ini dia. Nah, perhatikan gambarnya ya. Tangan kanan diayun bersama langkah kaki kiri. Tangan kiri diayun bersama langkah kaki kanan. Dan pandangan harus lurus ke depan. Jadi, gerak berjalan merupakan contoh gerak lokomotor. Ya sayang ya, kita lanjutkan lagi. Sayang ibu, kita lanjutkan lagi halaman 12. Anak ibu buka bukunya halaman 12. Mohon dampingi ya ayah dan bunda. Kita baca lagi ya. Nina sangat senang bermain dengan teman baru. Nah, anak ibu jika punya teman baru, apakah anak ibu senang bermain dengan temannya? Tentu saja senang. Nah, anak ibu sudah tahu nama lengkap teman anak ibu di kelas? Tentu saja belum. Nanti berdoalah semoga kita cepat bertemu dan bisa berkenalan dengan teman-teman baru anak ibu di sekolah. Nah, nama lengkap Nina itu ternyata Nina Permata ya nak ya. Yang ada di buku ini teman kita Nina itu namanya Nina Permata. Nah, biasa dipanggil dengan nama Nina, seperti anak ibu saat membuat video kemarin memperkenalkan nama lengkap dan nama panggilan anak ibu. Sama dengan teman-teman kita di buku ini, ya. Nah, ini juga sudah kita kerjakan tugasnya. Oke, kita lanjutkan. Dibuka halaman 13, ya. Berilah tanda centang atau checklist pada gambar berjalan yang baik. Tadi sikap berjalan yang baik itu apa, Nak? Tegak, lurus, berdiri dengan lurus, tegak. Mana dia, Nak? Nah, ini benar nih. Ini tidak benar ya, karena kurang lurus. Nah, yang A-nya kurang lurus ya, Nak ya. Nah, kalau yang C ini dia membusungkan dadanya, juga tidak bagus ya. Ini dia membungkukkan punggungnya. Nah, yang paling benar itu adalah yang D. Anak ibu tidak boleh menceklis seperti ibu. Hanya ibu saja di buku ibu. Buku anak ibu tidak boleh dicoret. Kita masuk nomor 2. Nah, tandailah nama lengkapnya. Beri checklist. Ini siapa nih, Nak? Nama panggilannya tadi nih yang pakai jilbab, Deli. Mana kira-kira? Ini dia. Nama lengkapnya Deli Riana Sari ya. Ini tadi yang rambutnya diikat 2, bukan dikepang 2. Yang dikepang 2 tadi Lili, yang diikat 2 Nina nama panggilannya. Ternyata nama lengkapnya Nina Permata. Kita checklist di Nina Permatanya. Ngerti ya sayang ya? Kita lanjutkan lagi ya. Oke, baik anak ibu. Nomor 3, berilah tanda centang atau checklist pada barisan yang rapi. Mana ini Nak ya? Perhatikan gambarnya. Yang A ini kira-kira rapi tidak Nak? Rapi. Mana yang B? Nah, ternyata yang A ini tidak rapi ya, keluar dari barisan ini. Ini siapa yang keluar dari barisan ini? Nah, coba lihat. Ya, banyak nih teman-teman yang keluar barisan. Kalau yang ini lurus dan rapi. Nah, oke. Jadi anak ibu saat berjalan tubuh harus tegak dan pandangan lurus ke depan. Saat memperkenalkan diri, gunakan nama lengkap dan nama panggilan. Oke anak ibu? Oke, baik anak ibu, kita lanjutkan lagi halaman 15. Anak ibu buka bukunya di rumah, perhatikan ya. Nah, di sini ayo membaca. Nina memiliki banyak teman baru. Namanya ada siapa tadi? Deli, Joni, Made, Tony, dan Lili. Nah, ternyata Nina juga punya teman bernama Ami. Ini dia Nak. Diawali huruf apa nama Ami? Yaitu huruf A. Kalau kita membuat nama diawali huruf besar A-nya. Misalnya Ami, A-nya huruf besar, huruf M dan I-nya huruf kecil. Jadi dalam penulisan nama,
Huruf awal nama adalah huruf besar ya. Kita lanjutkan lagi gambar di bawahnya. Nah, anak ibu buka lagi halaman 15 ya. Nah, di sini ada gambar apel. Huruf A untuk apel ya. Ada ikan. Ini ada gambar ikan. Huruf I untuk ikan. Nah, ini I ya nak ya. Ular. Ini gambar ular. Huruf U untuk ular. Nah, ini gambar apa sayang? Ember. Huruf E untuk ember ya. Ini ada gambar obeng. Huruf O untuk obeng. Jadi A, I, U, E, O. Ya. Kita ulangi. A, I, U, E, O. Sekali lagi. A, I, U, E, O. Ya, kita praktikkan menulisnya. Oke, anak ibu. Huruf A, I, U, E, O. Kemarin sudah anak ibu coba praktikkan menulisnya ya. Sudah anak ibu kirim sama ibu. Jadi huruf A. Masih ingat ya sayang ya cara menulisnya? I, U, E, O. Masih ingat ya nak ya? Sekali lagi kita buat. A. Perhatikan ibu menulisnya. I. Lagi. U. Iya lagi. E. O. Nah, seperti itu ya sayang ya. Kita coba lagi. A, I, U, E, O. Ini sudah anak ibu praktikkan di rumah dan videonya juga sudah anak ibu kirim kepada ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lihat lagi halaman 16. Nah, ayo bermain. Sebutkan nama temanmu. Sebutkan nama yang dimulai dari huruf A, I, U, E, O ya. Sebutkan dengan lantang. Anak ibu belum tahu ya nama-nama anak teman ibu semuanya ya. Nah, nanti jika kita sudah bertatap muka, anak ibu bisa berkenalan dan kita bisa melakukan permainan ini ya. Tapi sekarang kita lanjut dulu pelajaran kita yang ayo berhitung. Nah, di sini ada teman-teman Nina, namanya Deli, Made, Tony, dan Lili. Masih ingat ya nak ya? Dan anak ibu harus ingat ini teman-temannya Nina ya. Nah, mereka senang bermain tebak nama. Karena apa? Karena Nina sudah mulai mengenal nama teman-temannya. Siapa saja nama temannya ini? Deli, Made, Tony, dan Lili. Kita dapat menghitung banyak huruf yang ada pada setiap nama. Seperti yang kita lakukan pada video materi yang sudah ibu kirim di YouTube beberapa minggu yang lalu. Masih ingat anak ibu? Membuat kartu huruf dan membuat kartu bilangan. Serta menghitung banyak huruf nama menggunakan kartu bilangan atau kartu angka kita. Ya, masih ingat ya? Nah, seperti ini. A. Berapa buah A-nya ini nak? Satu. Ada satu huruf A. Kita hitung satu. Yang di bawahnya ada berapa huruf A-nya nak? 1, 2. Ada 2. Ya, ada 2 huruf A. Ini angka 1, ini angka 2. Kita hitung lagi A yang di bawahnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada berapa? Ada 3 huruf A. Ya. Di bawahnya lagi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf A.
Di bawahnya lagi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini angka 1, angka 2, 3, 4, 5. Ya. Ibu juga sudah pernah menulis angka 1 sampai 10 yang sudah Ibu kirim melalui video materi di YouTube. Ya, anak Ibu juga sudah melakukannya, sudah menulisnya, dan sudah mengirimkan hasil tulisan dan video di saat anak Ibu menulis huruf dan angka. Mari kita ulang sedikit bagaimana cara menulis angka 1 sampai 10. Oke? Anak Ibu, kita coba menulis angka ya. Dimulai dari angka 1. Masih ingat anak Ibu? Iya, ini angka 1. Lalu angka 2. Lalu angka 3. Terus angka 4. Lagi, terus angka 5. Angka 6. Ya. 7, 8, 9, 10. Nah, ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah anak Ibu tulis dan sudah anak Ibu kirim kepada Bu Guru melalui video menulis dan juga hasil tulisan anak Ibu. Nah, masih ingat ya sayang ya? Oke, kita lanjutkan lagi halaman 17 ya. Anak Ibu, kita lanjut lagi halaman 17 ya. Kita sudah menulis huruf A, I, U, E, O. Kita sudah menulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita sudah menulis huruf konsonan ya. Selain A, I, U, E, O, ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N. Ya, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ya, anak Ibu juga sudah menulis huruf-huruf vokal, konsonan, dan angka 1 sampai 10. Sekarang kita hitung banyak huruf vokal. Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O ya. Pada nama Nina Permata ada berapa huruf vokalnya nak? Coba kita lihat. I adalah huruf vokal. A adalah huruf vokal. E adalah huruf vokal. A adalah huruf vokal. A adalah huruf vokal. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 huruf vokal. Sekarang Ibu tanya huruf konsonan. Huruf konsonan selain huruf vokal. Ada huruf N, 1. Terus ada huruf N lagi, 2. Ada huruf P lagi, 3. Ada huruf R lagi, 4. Ada huruf M, 5. Ada huruf T, 6. Jadi huruf konsonannya ada 6. Anak Ibu tidak boleh coret bukunya. Perhatikan buku anak Ibu dan perhatikan video penjelasan Ibu ya. Nah, lagi nomor 2. Ya nak ya, nomor 2. Made Suardika. Nah, berapa huruf vokalnya? Ingat huruf vokal itu A, E, U, A, I, A. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf vokal. Huruf konsonannya selain itu ada berapa nih? 1 huruf M, 2 huruf D, 3 huruf S, 4 huruf R, 5 huruf D, 6 huruf K. Sama-sama 6 huruf konsonan ya. Kita lanjutkan. Baik anak Ibu, kita lanjutkan lagi yang nomor 3. Mana nih huruf vokalnya? Huruf vokal tadi A, I, U, E, O. Ini E, I, A,
vokalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huruf konsonannya yang mana, Nak? D, L, R, N, S, R. Ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf konsonan ya. Kita buka lagi bukunya, lihat lagi ya. Nah, Regina Dian Novita namanya ya. Berapa huruf vokalnya? Nah, kita lihat. E 1, I 2, A 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengerti ya sayang ya? Di bawahnya juga sama. Nah, sekarang coba kita baca bersama. N-I, ni, N-A, na, ni, nah ya. Nah, M-A, ma, D-E, de, ma, de ya. D-E-D, L-I, li, de, li ya. R-E-re, G-I-gi, N-A, na, Regina. Enak ya. J-O-jo, N-I-ni, Joni. K-I-ki, R-A-ra, N-A-na, Kirana. Nah, ini nama-nama teman Nina. Anak ibu harus rajin belajar membaca di rumah ya. Mohon bantuan kepada ayah dan bunda untuk mengajari ananda kita membaca dan menulis ya nak ya. Kita lanjutkan. Oke, baik anak ibu, kita lanjutkan lagi halaman 18 ya. Nah, di sini ada Nina yang memperagakan apa ini, Nak? Memperagakan ucapan salam lagi. Nah, pada yang kita bahas sebelumnya, Nina mengucapkan salam kepada orang tuanya. Yang pada gambar ini, Nina mengucapkan salam kepada gurunya. Nah, pernahkah anak ibu mengucapkan salam kepada guru anak ibu yang pernah TK? Pasti pernah. Ketika pulang sekolah ya, pasti anak ibu mengucapkan salam dan ibu guru pasti menjawab salam anak ibu. Contohnya seperti ini. Nah, selamat siang Bu, Nina pulang dulu. Lalu apa jawaban ibu gurunya? Selamat siang Nina, hati-hati di jalan ya. Nah, ini jika kita bertatap muka, kita bisa mempraktikkannya ya sayang ya. Kita lanjutkan lagi. Baik anak ibu, lanjut lagi halaman 19 ya. Setelah Nina mengucapkan salam kepada ibu gurunya tadi, sekarang Nina mengucapkan salam ketika pulang sekolah dengan teman-temannya. Pernahkah anak ibu melakukannya? Nah, tentu yang sudah pernah TK, sudah pernah ya nak ya. Kalau yang belum pernah juga pasti pernah mengucapkan salam kepada temannya selesai bermain. Misalnya anak ibu sedang main dengan teman anak ibu di rumah. Lalu anak ibu pulang pasti mengucapkan salam. Seperti yang dicontohkan Nina kepada Lili, Deli. Nah, apa yang dikatakan Nina? Lili, Deli, aku pulang dulu. Sampai jumpa besok. Apa kata teman-temannya? Iya Nina, hati-hati di jalan ya, kata Lili. Kata Deli, sampai jumpa besok Nina. Ya, pasti anak ibu pernah melakukan ini. Ya sayang ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ibu lanjut lagi halaman 20. Nah, ayo berlatih. Kita kerjakan soal di bawah ini. Anak ibu perhatikan, ibu kerjakan, dan anak ibu lihat bukunya sambil melihat video ibu. Tapi ingat, jangan dicoret ya. Perhatikan saja ibu. Yang pertama, soal nomor 1, apa nama hewan-hewan berikut? Pasangkan gambar dengan huruf awal yang tepat. Anak ibu tahu ini gambar apa ini? Pasti tahu ini gambar ikan. Pernah anak ibu lihat ikan? Tentu saja pernah. Ini gambar udang. Pernah anak ibu lihat udang?
Pernah ya nak ya? Kalau tidak pernah, ini gambar udang. Ini gambar apa ini? Burung. Burung apa? Ini burung elang. Ya, ini gambar burung elang. Ini pasti pernah anak ibu lihat, ini gambar ayam. Ya, ini gambar orang utan. Nah, ikan huruf pertamanya I. Mana yang I di sini nak hurufnya? Iya, ini huruf I. Udang, huruf pertama udang adalah huruf U, ya. Burung elang, huruf pertama elang adalah huruf E, ya. Ini gambar ayam. Huruf pertama kata ayam adalah A. Nah, ini dia sudah dihubungkan ya nak ya, contohnya. Ini gambar orang utan. Huruf pertama pada kata orang utan adalah huruf O. Mengerti ya nak ya? Ikan, huruf pertama kata ikan adalah I. Udang, huruf pertama kata udang adalah U. Elang, huruf pertama kata elang adalah E. Ayam, huruf pertama kata ayam adalah A. Orang utan, huruf pertama kata orang utan adalah O. Ya, kita lanjutkan. Nah, nomor 2. Huruf apa yang hilang dari nama teman-teman Nina? Nah, tadi ini kita belajar huruf A, I, U, E, O. Di sini ada nama siapa tadi, gambar siapa namanya tadi nak? Made. Huruf apa yang hilang dari kata Made? Made yang hilang adalah huruf namanya yang asli adalah Made. Jadi huruf yang hilang adalah huruf A, ya. Nah, Made. Kita lanjut lagi, ini gambar siapa tadi teman Nina? Tony. Ya. Huruf apa yang hilang pada nama Tony? A, bukan ya. I, ada nih ya nak ya. U, bukan, dia To. E, juga bukan. Tony, mana dia? Ini dia huruf O. Tony, ya. I. Nah, ini tadi nama teman Nina siapa? Deli. Huruf apa yang hilang pada nama Deli? Ini Del. Berarti yang tidak ada huruf I, ya. Huruf I yang tidak ada. Deli. Nah, lagi, ini gambar Lili ya. Nah, ibu lihat halaman 20, Lili. Huruf apa yang hilang pada nama Lili? Adalah huruf I. Paham anak ibu? Mohon bantuan kepada ayah dan bunda untuk menjelaskan kembali kepada ananda kita di rumah ya. Kita lanjutkan. Hubungkanlah kelompok benda yang sama banyak, halaman 21 ya, nah ibu lihat. Nah, kelompok A ada buah apel ya, anak ibu perhatikan. Kelompok B ada piring dan kelompok C ada pensil. Nah, hubungkan kelompok benda yang sama banyak. Yang di bawahnya ada kelompok kue. Ini ada balon dan ayam. Kita hitung jumlah apel dulu nak sama-sama. 1, 2, 3. Berarti ini 3 apel. Ini ada berapa buah piringnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah piring. Pensilnya ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pensil. Kita lihat kelompok di bawahnya. Berapa jumlah kue? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa kelompok balon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balon. Ayamnya ada berapa jumlahnya nak? 1, 2, 3. Sekarang kita hubungkan jumlah benda yang sama banyak di atas dan di
di bawahnya yang sama jumlah bendanya. 3 apel sama dengan jumlahnya 3 ayam, ya. 5 piring sama jumlahnya dengan 5 kue. Dan 10 balon sama jumlahnya dengan 10 buah pensil. Mengerti nak ya? Nah, kalau gitu kita lanjutkan. Berilah tanda centang atau checklist pada lingkaran benda yang banyaknya sesuai dengan soalnya. Nah, benda yang banyaknya 6. Coba kita hitung tas ini nak. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimintanya adalah 6. Benar? Salah. Jadi tasnya hanya 5. Sedangkan yang dimintanya 6. Coba kita hitung topi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Ternyata topi yang jumlahnya 6. Baik, kita lanjutkan. Nah, benda yang banyaknya 7. Masih ingat anak ibu angka 6? Ini yang tadi 6. Yang sekarang 7 dimintanya nak jumlahnya. Kita hitung buku ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar? Benar. Ternyata jumlah buku ini adalah 7. Kita hitung lagi ini apa ini nak? Kira-kira kue lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan yang diminta pada soalnya nak. Soalnya minta 7, kuenya 8. Sesuai? Tidak ya. Yang sesuai adalah buku. Anak ibu tidak boleh coret bukunya, tapi perhatikan bukunya dan perhatikan video yang ibu jelaskan ya. Nah, benda yang banyaknya 9. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini berapa nak? 10. Sedangkan yang dimintanya adalah 9. Masih ingat angka 9? Nah, kita hitung penghapus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama nak dengan yang dimintanya dengan jumlah penghapusnya sama. Berarti checklist yang tadi peruncingnya silang. Karena yang dimintanya 9, jumlah peruncingnya 10. Oke anak ibu, mengerti ya? Mohon bantuan ayah dan bunda untuk membantu Ananda kita mengulangi kembali pelajaran dan penjelasan bu guru di rumah. Oke, kita lanjutkan. Baik anak ibu, nomor 5. Berilah tanda centang atau checklist ucapan salam yang benar. Nah, ini anak ibu yang belum bisa baca, ibu bacakan gambar A ini. Nina pamitan dengan bu gurunya ya. Halaman 22. Anak ibu bisa lihat. Apa kata Nina di kotak pertama ini? Nina pulang dulu bu guru. Ini Nina sedang menyandang tas. Berarti memang Nina sedang mau pulang ya. Yang kedua, Nina berkata, Nina siap belajar bu. Berarti ini salah ya nak ya. Karena Nina sudah mau pulang. Jadi salam yang benar adalah yang di atas. Karena Nina berkata, Nina pulang dulu bu guru. Oke. Yang B lagi. Nina sedang mau pulang ya. Dia bertemu dengan Deli. Apa kata Nina yang benar mengucapkan salam saat pulang kepada Deli? Yang pertama katanya permisi. Benar apa salah? Tentu saja salah karena permisi bukan ucapan salam ya. Nah, yang kedua, sampai jumpa lagi. Ini baru benar. Saat kita ucapkan salam sama teman ketika pulang adalah sampai jumpa lagi. Nah, jadi salam diucapkan dengan kalimat yang santun nak ya. Karena apa? Karena kalimat yang santun merupakan kalimat yang benar ya. Nah, huruf vokal apa saja? A, I, U, E, O sudah kita bahas. Dan kita juga sudah belajar menghitung banyak benda urutnya dari satu per satu ya. Kita urutkan satu per satu. Kita hitung satu per satu banyak
benda. Dan semua tugas-tugas itu sudah anak ibu kerjakan dan kirimkan kepada Bu Guru. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini juga sudah kita kerjakan bersama ya nak, halaman 23 ini. Ya, pada video materi yang sudah ibu kirim melalui YouTube. Nah, sekarang kita ulang lagi sedikit. Nah, anak ibu sudah buat kartu huruf, sudah buat kartu bilangan, ya sudah tahu cara menulis yang benar, memegang pensil yang benar, sikap menulis yang benar, ya nak ya, jarak antara mata ke buku sudah tahu, ya. Nah, sudah tahu huruf vokal, konsonan, angka 1 sampai 10. Sekarang anak ibu kita ulang sedikit lagi. Nah, menyanyikan lagu ABC seperti yang sudah anak ibu lihat pada video penjelasan di YouTube. Ya nak ya? Nah, kita nyanyikan bersama sekali lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Sekarang aku tahu apa itu ABC. Ya, ingat anak ibu? Pasti ingat ya, dan anak ibu juga sudah melakukan gerakan senamnya ya. Gerakan senam yang anak ibu lakukan berdasarkan lagu ABC yang sudah anak ibu kirimkan kepada Bu Guru. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Nah, anak ibu buka lagi halaman 24. Ayo membaca. Nah, sekarang kita membaca. Bagaimana sikap tubuh yang benar saat membaca? Jarak mata ke buku harus diatur dan juga pencahayaannya juga harus terang. Sikapnya harus lurus duduknya, tidak boleh bungkuk, tidak boleh seperti yang sudah ibu jelaskan pada video materi pembelajaran sebelumnya. Ya nak ya, coba kita baca bersama. Dengarkan ibu guru membacanya dan anak ibu ikuti di rumah. Ya. T-O-N-I. Ibu ulangi. T-O-N-I. T-O-N-I. Tony. Ya. Kita lihat lagi di sebelahnya. N-I-N-A. N-I-N-A. Nina. D-E-L-I. D-E-L-I. Deli. Ya. Kita lanjutkan. L-I-L-I. L-I-L-I. Lili. Ya. M-A-D-E. 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 Made. Ya. J-O-N-I. 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 Joni. Nah, anak ibu bisa mengulangi lagi di rumah membaca ini bersama orang tua. Rajin-rajin membaca ya sayang ya, dan rajin-rajin menulis. Nah, kita lanjutkan. Nah sekarang buka lagi halaman 25 ya. Ayah bermain di sini nak. Nah, ibu bacakan. Bel istirahat berbunyi. Ya, belajar menyebutkan huruf dari nama teman pun sudah selesai ya. Kita sudah menyebut huruf dari nama teman. Nina dan teman-teman keluar kelas. Nah, ini Nina dan temannya keluar kelas ya. Mereka ingin bermain bersama. Ayah bermain berjalan lurus. Nah, berjalan tadi gerak lokomotor. Lakukan secara berkelompok. Ya, perhatikan langkah kaki. Jangan sampai terjatuh. Pertama, apa nak? Berjalan lurus ke depan. Jadi, berjalan lurus ke depan.
depan. Kedua, berjalanlah lurus ke belakang. Setelah itu, berjalan lurus mengikuti garis. Ini gambarnya. Saat berjalan lurus ke depan seperti ini gambarnya ya nak ya. Perhatikan bukunya. Dan saat berjalan lurus ke belakang, ini gambarnya. Nah, berjalan lurus mengikuti garis. Jika kita bertatap muka, kita bisa mempraktikkannya. Karena kita masih dalam keadaan pandemi, jadi anak ibu perhatikan bukunya dan penjelasan bu guru. Ya nak ya. Nah, oke kita lanjutkan. Baik anak ibu, lanjut lagi halaman 26. Hubungkan nama dengan huruf penyusunnya. Ayo berlatih. Nah, Sinta, bagaimana hurufnya nak? Kalau kita susun satu persatu huruf Sinta ini, mana dia susunannya? Ini dia. Ya nak ya, Sinta, kotak-kotak hurufnya yang mana nih? Nih, terdiri dari huruf S, I, N, T, A. Kita baca bersama. S, I, N, T, A. Sinta, ya. Yang kedua Made, mana dia? Made, ini dia. M-A-D-E, ya. M-A-D-E, Made. Dio, mana dia hurufnya nak? Ini sudah dihubungkan di bukunya, ya. Perhatikan bukunya, perhatikan video penjelasan ibu. Dio, D-I-O, ya. D-I-O. Nah, nomor 2. Berilah tanda centang atau checklist pada gambar cara berjalan sambil berbaris yang benar. Mana nih yang berbaris yang benar adalah pasti yang A, karena dia rapi ya sayang ya. Kalau yang B bukan cara berjalan sambil berbaris ya. Ini dia terpisah-pisah ya, tidak lurus. Nah, jadi kita dapat mengenali teman dari suaranya. Contohnya kalau kita bertatap muka, anak ibu bisa berkenalan, mendengar suara teman ya. Tapi karena kita masih masa pandemi, anak ibu masih belajar secara daring. Nah, nama tersusun dari huruf-huruf ya nak ya. Nih, nama tersusun dari huruf-huruf. Anak ibu harus hafal huruf-huruf vokal, huruf-huruf konsonan ya. Nah, dan juga harus hafal angka 1 sampai 10 sudah bisa menulisnya. Sudah bisa menulis huruf A sampai Z. Dan sudah bisa membaca. Ibu harap anak ibu rajin membaca dan menulis di rumah. Ya nak ya. Oke, baik anak ibu. Buka lagi halaman 27 ya. Nah, kita ingat kembali pelajaran kita. Kita sudah belajar angka 1 sampai 10 menggunakan kartu sakti bilangan kita atau kartu angka kita. Dan kita juga sudah membuat kartu sakti huruf kita. Jadi anak ibu di rumah belajar bersama orang tua, belajar membaca, menulis ya, dan juga menulis angka. Nah, sekarang perhatikan lagi angka atau kita sebut bilangan ya. Ini bilangannya ya. Bilangan. Nah, bilangan itu ada 1. Nama bilangannya. Nama bilangan. Nah, nama bilangan 1 bagaimana tulisannya? 1. Lagi, kalau 2 berarti 2. Ini tulisan nama bilangannya. Kalau 3 kita tulis 3 ya. 4 kita tulis 4 ya. Kalau 5 kita tulis 5 dan seterusnya sampai 10. Ya nak ya, ingat bilangan 1 atau angka 1 nama bilangannya 1 seperti ini tulis. Kalau 2 nama bilangannya 2 seperti ini. 3
nama bilangannya 3. 4, nama bilangannya 4. 5, nama bilangannya 5. Anak ibu harus sudah bisa menulis dan membaca ya, sering-sering di rumah. Ya sayang ya, minta bantuan kepada ayah dan bunda. Ya, kita lanjutkan. Lanjut lagi halaman 28. Ayo membaca. Ini teman-teman Nina. Ini Lili ya, Deli, Made, Tony, dan Joni. Lili, L-I-L-I, Li, ya. Deli, D-E-L-I, D-E-D-L-I, Li, Deli, ya. Made, M-A-D-E, M-A, ma, D-E-D, Made. Ibu ulangi. M-A, ma, D-E-D, Made. Ya. T-O-N-I, Tony. Ya, T-O-N-I, Tony. Joni, J-O-N-I, Joni. J-O-N-I, Joni. Ya, anak ibu bisa mengulangi lagi bersama kedua orang tua belajar membaca. Nah, perhatikan lagi yang di bawahnya. Anak ibu lihat lagi halaman 28 ya. Bukunya, perhatikan penjelasan video ibu. Ini ada gambar. Gambar apa ini, Nak? Ternyata gambar cara memegang pensil dengan benar. Yang pertama katanya langkahnya, letakkan pensil di antara telunjuk dan ibu jari. Lalu gerakkan pensil dengan jari telunjuk. Nah, ya. Dan gerakkan pensil perlahan. Ini sudah kita praktikkan pada video materi yang ibu kirim melalui YouTube, ya. Nah, lihat lagi. Lingkari huruf yang sesuai dengan nama teman Nina. Ini ada huruf L dan L. Huruf apa yang hilang dari huruf ini, Nak? Teman Nina yang awal hurufnya L adalah Lili. Nah, berarti huruf I yang hilang, ya. Lanjut lagi yang kedua. Berarti huruf I yang hilang kita tulis di sini I. Anak ibu tidak boleh menulisnya, hanya ibu yang boleh. Dah. Yang kedua, ini huruf apa ini yang hilang? Yang ada huruf E dan L. Nah, berarti Deli. Huruf apa yang hilang? Iya, huruf D, ya. D dengan I. Ya, Nak ya, D dengan I. Berarti D dan I. Nomor 3 yang ada huruf M dan E. Nama temannya Nina Made berarti ya. Nah, huruf apa yang hilang? Huruf A dan D. Ya, Nak ya. Made. Ini dia Made. Ini T dengan I. Anak ibu lihat lagi nama teman Nina adalah Tony. Berarti yang hilang adalah huruf O dan huruf N. Ya. Berarti Tony. Ini J dan O yang ada. Dia berarti adalah Joni. Ya, huruf apa yang hilang? Huruf yang hilang adalah huruf N dan I. Joni. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, Nak ya, kalau anak ibu belum paham, bisa meminta bantuan kepada kedua orang tua untuk menjelaskan kembali ya. Kita lanjutkan. Baik, anak ibu. Lihat lagi halaman 29 ya. Lingkari lambang bilangan sesuai banyak benda. Nah, ini banyak benda. Kita hitung dulu bendanya. Kita lingkari angka sebanyak benda yang sudah kita hitung. Kita hitung nih 1, 2. Berarti yang kita lingkari angka
2. Kita hitung lagi di sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang kita lingkari angka 6. Ya, kita hitung lagi di sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita lingkari angka 7. Mengerti nak ya? Kita lanjutkan soal nomor 2. Nah, kita bahas lagi, masih halaman 29, nomor 3. Warnai gambar sesuai lambang bilangannya. Nah, kalau 5 kita warnai sebanyak 5 buah gambar perseginya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia 7, kita warnai 7 buah gambar segitiganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Anak ibu tidak boleh coret bukunya. Hanya ibu menjelaskan saja supaya anak ibu mengerti ya. Kalau 8 buah anak ibu warnai ya. Jadi anak ibu tidak boleh mewarnai bukunya. Bukunya tidak boleh dicoret, diwarnai ataupun robek. Harus dijaga. Ya nak ya. Kita lanjutkan lagi. Lingkarilah huruf yang tepat sesuai nama benda. Ini gambar apa? Kipas. Berarti yang ada di sini huruf kipasnya ada K, P, dan A. Berarti yang hilang adalah huruf I dan S. Ya nak ya. Jadi kipas. Dah. Ini gambar apa? Gelas. Huruf apa yang hilang? Huruf gelas ini yang ada huruf E, L, dan S. Berarti yang hilang adalah huruf G dan A ya. Kita lingkar huruf G dan A. Dah. Jadi kesimpulannya, banyak benda dapat dihitung dan banyak benda juga dapat ditulis dengan lambang bilangannya. Nih, ini bilangannya, ini nama bilangannya ya. Lalu huruf terdiri atas huruf vokal dan konsonan. Selain A, I, U, E, O merupakan huruf konsonan. Berarti huruf konsonan itu yaitu adalah selain huruf A, I, U, E, O seperti B, C, R, T ya, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, S, V, W, X, Y, Z. Selain A, I, U, E, O merupakan huruf konsonan. Nah, dan anak ibu dalam menulis peganglah pensil dengan benar dan atur jarak buku ke mata dan juga sikap menulisnya juga harus benar seperti yang sudah ibu jelaskan pada video yang sudah ibu kirim melalui YouTube sebelumnya. Oke anak ibu, kita lanjutkan lagi. Ibu, kita lanjutkan mengulang pelajaran kita sedikit, halaman 31 ya. Nah, anak ibu sudah bisa menggunakan kartu huruf dan kartu bilangan, sudah bisa menyusun huruf menjadi kata, sudah bisa menulis bilangan dan nama bilangannya ya, sudah bisa menghubungkan memasangkan benda dengan jumlahnya, mencocokkan nama dengan hurufnya, mencari huruf yang hilang dari nama-nama teman Ina. Anak ibu sudah bisa mengerjakannya, sudah mengerti dan sudah paham ya. Nah, kita lanjutkan lagi menulis lambang bilangan. Ini angka 1, sebanyak beruangnya 1. Anak ibu buka halaman 32 ya. Ini 2, hitung banyak kapalnya nak. 2. Hitung banyak kumbangnya, ada berapa ini? 1, 2, 3 ya. Hitung lagi es krimnya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, hitung lagi mobil-mobilannya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kuenya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, bola ada 8. Anak ibu hitung lagi. Balon 9 dan wortel 10. Oke, anak ibu mengerti ya? Lanjut lagi halaman 33 ya. Anak ibu pasti senang mempunyai teman baru. Nah, anak ibu ceritakan perasaan anak ibu dengan teman barunya ya. Ini bisa kita praktikkan bercerita itu
Bisa anak ibu lakukan melalui video seperti yang sudah anak ibu kirimkan sama ibu sebelumnya, melalui voice note sudah anak ibu ceritakan ya. Nah, kegiatan berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan. Nah, kegiatan kita yang kita lakukan sebelum aktivitas adalah berdoa. Berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan. Berdoa berarti meminta kepada Tuhan dan juga berarti mengucap syukur. Nah, di sekolah kita berdoa sebelum belajar. Anak ibu juga di rumah sebelum memulai pembelajaran daring kita juga berdoa. Di rumah anak ibu juga berdoa sebelum melakukan kegiatan apa? Makan dan berdoa setelah makan. Oke anak ibu, jadi berdoa merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, lanjutkan lagi ya. Masih halaman 33. Ayo berlatih, buka bukunya kembali ya. Perhatikan video penjelasan ibu sambil melihat buku anak ibu di rumah. 1. Hubungkan susunan huruf dengan kata yang sesuai. Nah, ini menyusun kata lagi nak dari huruf yang diacak. Contohnya di sini nama Nina ini diacak menjadi I-N-N-A. Ini anak ibu susun hurufnya yang tepat. Ya, dengan kata yang sesuai, yaitu kalau di sini contohnya Nina, ini yang pertama. Yang kedua coba kita lihat susunan hurufnya ini masih berantakan. Nanti kita susun dengan kata yang sesuai. Ini T-A-N-E-M. Kira-kira ini susunan hurufnya kata apa? Kita cek. Nah, ada nggak di sini yang huruf T dulu? Iya ada, berarti teman. Caranya menyusun huruf yang masih salah menjadi kata yang benar, menyusun kata yang salah ini menjadi kata yang benar. Kita cek hurufnya satu per satu. Apakah pertama hitung jumlahnya dulu? 1, 2, 3, 4, 5. Cari yang 5 hurufnya di sini jumlahnya sama banyaknya dengan ini. Contoh, ini 5, 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang paling tepat sesuai jumlah hurufnya adalah ini. Ya nak ya. Kita susun lagi menurut hurufnya. T-A-N-E-M. Ada huruf-huruf itu di sini nak. T-E-M-A-N. Ada. Berarti nomor 2 ini susunan yang benarnya adalah teman. Ya, nomor 3. Anak ibu hitung jumlah hurufnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cari di sini yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana yang benar kira-kira susunan hurufnya yang sesuai adalah ini sekolah. Ya, jadi anak ibu untuk menyelesaikan hubungan susunan huruf dengan kata yang sesuai, anak ibu hitung dulu jumlah hurufnya. Hitung hurufnya. Hitung pula jumlah huruf di sebelahnya. Kemudian dicocokkan. Lalu lihat lagi huruf-hurufnya sama tidak dengan huruf yang di sebelahnya. Nah, kalau sama berarti itulah jawabannya ya. Kita lanjutkan lagi. Anak ibu lihat lagi halaman 34 ya. Nomor 2, perhatikan bukunya masing-masing sambil melihat video penjelasan ibu ya. Berilah tanda centang atau checklist kegiatan yang pernah anak ibu lakukan. Ini berdoa sebelum makan ya. Pernah anak ibu lakukan? Tentu saja Nah, ya yang kedua, berdoa sebelum belajar. Tuhan berikan kemudahan untuk memahami ilmu. Pernah anak ibu lakukan sebelum belajar berdoa? Tentu saja Nah, berdoa sebelum tidur. Pernah nak? Tentu juga sudah pernah. Kalau belum pernah, mulailah berdoa pada hari ini setiap melakukan kegiatan ya. Baik anak ibu, kita lanjutkan lagi nomor 3. Ya, masih halaman 34 ya. Tebalkan lambang bilangan sesuai banyak benda ya. Ini ada yang A.
Gambar apa? Gambar topi. Kita hitung topinya berapa banyaknya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti yang kita tebalkan adalah angka 5. Anak ibu tidak boleh coret bukunya. Perhatikan aja penjelasan ibu ya. Nah, ini lagi hitung banyak dasinya berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kita tebalkan adalah angka 10. Mengerti anak ya? Jadi, huruf-huruf dapat disusun menjadi kata. Kita harus berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Anak ibu rajinlah berlatih menulis lambang bilangan dan bilangan serta berlatihlah membaca huruf menjadi kata. Mintalah bantuan kepada ayah dan bunda di rumah untuk membantu anak ibu. Ya, rajin-rajin belajar ya sayang ya.